Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Rizka Landiri. Saya dari kelas 213A 11 dengan NIM 212000090. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan yaitu mendeskripsikan tentang perlengkapan, peralatan, dan juga perabotan. Yang pertama adalah perlengkapan. Perlengkapan adalah barang-barang yang digunakan oleh kantor yang bersifat habis pakai dan juga biasanya harganya relatif murah. Contoh dari perlengkapan, ada yang pertama adalah pulpen. Pulpen merupakan alat tulis yang berupa mata pena yang juga biasanya dilengkapi dengan pegangan yang berisi kantong tinta yang bisa diisi kembali. Fungsi dari pulpen sendiri adalah untuk menulis di atas kertas. Dan yang kedua ada kertas. Kertas adalah suatu barang yang dibuat berasal dari olahan kayu. Fungsi kertas adalah untuk digunakan seperti mencetak, mengemas, mendekor, dan juga menulis. Dan yang ketiga ada amplop, sebuah bungkus dari surat atau biasanya benda yang dikirim ke perpos. Fungsi amplop sendiri untuk membungkus surat-surat penting perusahaan. Yang keempat ada staples. Staples merupakan suatu benda kecil yang merupakan isi dari stapler. Fungsinya adalah untuk menggabungkan kertas satu sama lain dengan cara memasukkan staples ke dalam stapler. Yang kelima adalah tinta print. Tinta print di sini adalah bahan berwarna yang mengandung pigmen warna yang digunakan untuk mewarnai suatu permukaan. Fungsi tinta print adalah untuk membuat warna pada kertas dari hasil cetakan printer yang diinstruksikan oleh komputer. Yang selanjutnya ada peralatan. Peralatan adalah barang-barang yang digunakan oleh kantor yang bersifat tidak habis pakai dan biasanya harganya relatif mahal. Contoh dari peralatan sendiri adalah yang pertama komputer. Komputer merupakan perangkat yang terdiri dari CPU, monitor, keyboard, dan juga mouse. Fungsinya adalah untuk membantu para pekerja kantor dalam pembuatan laporan, input transaksi, penjadwalan, dan juga sebagainya. Contoh kedua, proyektor LCD. Alat ini biasanya digunakan untuk menampilkan gambar, video, atau data yang berasal dari komputer. Dan alat ini juga biasanya digunakan dengan dipantulkan ke permukaan datar seperti dinding. Fungsi dari proyektor LCD adalah untuk sebagai alat bantu dalam presentasi untuk menampilkan data atau bisa digunakan untuk aplikasi home theater. Yang ketiga ada telepon. Telepon adalah pesawat listrik yang digunakan untuk berbincang antara dua orang di tempat yang berbeda. Fungsinya adalah untuk digunakan berkomunikasi antara dua orang yang saling bertukar informasi di tempat yang berbeda. Yang keempat contohnya adalah printer. Printer adalah alat elektronik yang berisi tinta yang biasanya untuk mencetak data yang diinstruksikan oleh komputer. Fungsi dari printer adalah untuk mencetak dokumen, foto, dan juga biasanya bisa untuk men-scan. Yang kelima adalah mesin penghancur kertas. Mesin penghancur kertas adalah merupakan salah satu solusi untuk dokumen-dokumen yang tertumpuk yang biasanya sudah tidak terpakai, atau mungkin dokumen penting yang tidak boleh diketahui oleh siapapun namun sudah tidak terpakai. Fungsinya adalah untuk menghancurkan dokumen-dokumen tersebut menjadi uraian kertas kecil-kecil. Selanjutnya adalah perabotan kantor. Perabotan kantor adalah benda-benda yang berasal dari kayu, logam, yang biasanya tidak habis pakai dan juga memiliki jangka waktu yang panjang, juga mempunyai harga yang relatif lebih mahal. Yang pertama contohnya adalah meja rapat. Meja rapat adalah meja yang berasal dari kayu yang biasanya berbentuk persegi panjang. Fungsi meja rapat sendiri adalah meja yang digunakan saat pada rapat internal maupun eksternal perusahaan. Yang kedua, meja samping. Bentuk meja samping sendiri adalah seperti huruf L. Fungsi dari meja samping adalah biasanya meja ini digunakan oleh sekretaris pimpinan atau yang disebut juga dengan retur. Ketiga adalah filing cabinet. Filing cabinet adalah merupakan lemari arsip yang berasal dari logam yang terdiri dari laci dan juga pegangan yang bisa digenggam. Fungsinya adalah untuk menyimpan dokumen-dokumen penting atau dokumen lainnya agar terhindar dari kerusakan faktor eksternal. Yang keempat, panel pemisah. Panel pemisah ini biasanya berasal dari bahan kayu atau juga bahan besi. Fungsinya adalah untuk memisahkan ruangan satu dan ruangan lainnya yang menggantikan dinding. Yang kelima adalah kursi.
sendiri ada yang terbuat dari kayu, besi, plastik, dan juga sebagainya. Kursi sendiri biasanya diisi bantalan agar nyaman. Biasanya di bawah kursi terdapat alat yang untuk menaikkan dan menurunkan ketinggian kursi. Alat tersebut dapat membantu sesuai dengan keseleraan si penduduk dan agar si penduduk juga merasa nyaman. Fungsi dari kursi sendiri adalah untuk tempat duduk. Demikianlah video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.